filosofi maskot Bawaslu itu burung hantu jangan biar Bawaslu kayak hantu gua. Nampak Bawaslu langsung kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas, salam penegakan hukum pemilu. Kembali lagi bersama kita dalam program Bawaslu Ngobrol Pemilu dan Pilkada Ngopiluda. Sahabat Bawaslu, siapkan kopi sahabat, seruput dengan tenang, dengarkan tema-tema inspiratif kita. Sahabat Bawaslu, hari ini sudah hadir di depan kita seorang pemberi informasi pada kita semua. Beliau adalah Ibu Kordip, Bu Nila Puspita. Hari ini kita akan berbicara sedikit persoalan kepemiluan. Gimana kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin terkait dengan tema kita hari ini, tentu kita akan berbicara seputar terkait dengan persiapan Bawaslu dalam menghadapi tantangan dinamika pemilu ke depan. Sekaligus karena pada tanggal 15 besok tepat 7 tahun Bawaslu Kabupaten Kota, Ibu ya. Iya. Hari jadi Bawaslu atau hari lahir Bawaslu. Kira-kira kita akan berbicara terkait dengan sejarah Bawaslu, Bu. Bagaimana sejarah Bawaslu Kabupaten Kota itu, Bu? Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu semua dimanapun berada, semoga masih gergetan lah untuk menunggu podcastnya Bawaslu. Nah, di sini mungkin berkaitan tadi disampaikan dengan bagaimana sejarah Bawaslu Kabupaten Kota itu menjadi badan ya, dari panitia pengawas menjadi badan pengawas. Nah, jadi ini merupakan sebuah kompilasi dari 3 undang-undang ya. Ya, diantaranya itu ada Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang 2012 tentang pemilihan legislatif, dan kemudian Undang-Undang 15 tahun 2011 itu berkaitan dengan penyelenggara pemilu. Nah, kemudian lahirlah dari kompilasi itu dari 3 undang-undang tadi ya, dikompilasi lahirlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Nah, disitulah di undang-undang itulah di pasal 89 itu berbunyi bahwasannya Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota itu bersifat tetap. Nah, berarti kan dari panitia pengawas dia menjadi badan pengawas pemilu. Nah, ini dia sudah bersifat permanen ya. Nah, itu yang diundangkan pada tanggal 15 Agustus 2017. Nah, itu sedikit ya dari awalnya kan memang di kabupaten ini panitia pengawas panitia pengawas di tingkat kabupaten, panitia pengawas kabupaten yang mana masih bersifat ad hoc. Nah, dia direkrut hanya ketika ada pemilu atau pilkada saja. Setelah itu bubar. Nah, namun sekarang sudah setelah Undang-Undang Nomor 7 diundangkan, dia menjadi sebuah badan yang bersifat tetap atau sudah permanen. Nah, itu sedikit berkaitan dengan dari panitia menjadi sebuah badan. Kemudian peran Bawaslu sendiri dalam mengawasi proses demokrasi atau di tingkat lokal itu seperti apa? Peran Bawaslu sendiri? Kalau peran Bawaslu itu punya peran yang sangat penting ya. Dia punya kontribusi yang sangat penting dalam pengawasan pemilu ataupun pemilihan, karena Bawaslu sebagai lembaga pengawas di situ berupaya untuk mewujudkan tegaknya pilar demokrasi terutama di Kabupaten Sulawesi Selatan. Jadi di situ mengawasi, dia dalam hal ini Bawaslu atau sebagai lembaga pengawas tidak hanya mengawasi bagaimana proses tahapan itu dijalankan sesuai prosedurkah atau tidak, tapi juga mengawasi penyelenggara pemilunya, KPU dan jajaran, kemudian juga mengawasi bagaimana penyelenggara ini melaksanakan semua tahapan sesuai tidak dengan kode etiknya, sesuai tidak dengan azas penyelenggara pemilu itu sendiri. Dan juga selain itu, Bawaslu sebagai badan pengawas juga mengawasi peserta pemilu yang ikut melaksanakan yang berkompetisi ya di dalam pemilu ataupun pemilihan. Nah, kalau pemilihan itu calon juga mengawasi bagaimana mereka berkampanye, termasuk dalam hal semua tahapan yang berkaitan dengan calon. Apakah proses dia melakukan pendaftaran, berkas-berkas pencalonannya, kita juga punya kewenangan dan punya peran penting dalam hal pengawasan. Nah, itu jadi
punya peran yang sangat penting dalam proses menegakkan pilar demokrasi terutama di Kabupaten Solok Selatan. Artinya Bawaslu Kabupaten Kota itu berwenang melakukan pengawasan dan penindakan. Iya, penindakan. Penindakan itu terhadap pelanggaran. Proses. Mereka punya kewenangan untuk memutus. Ya. Jadi ketika ada pelanggaran itu disampaikan ke Bawaslu atau proses temuan kita itu Bawaslu bisa memutus ya. Nah terutama sekarang yang adanya putusan MK berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 ya, pasal 104 kalau nggak salah. Dengan rekomendasi. Rekomendasi Bawaslu kan baru-baru ini dikeluarkan putusan MK. Rekomendasi itu dianggap sudah menjadi sebuah putusan. Nah, bukan lagi rekomendasi. Karena kan kalau rekomendasi bisa saja rekan-rekan di KPU misalnya menerima rekomendasi Bawaslu bisa saja tidak menindaklanjuti dikarenakan ada beberapa hal pertimbangan. Tapi kalau sudah putusan, mereka kan harus tidak lanjuti. Kira-kira seperti itu. Pada tanggal 15 Agustus tahun 2025 ini Bawaslu Kabupaten Kota ya, yeah. Itu sudah berusia 7 tahun. 7 tahun ya. Nah, di Bawaslu Kabupaten Solok Selatan sendiri kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan untuk memeriahkan ulang tahun ini? Jadi Bawaslu Kabupaten Solok Selatan dalam hal memperingati atau memeriahkan ya hari jadinya Badan Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten, tingkat kabupaten kota itu sudah melakukan beberapa hal, terutama kita melakukan peningkatan kapasitas dari kita yang di Bawaslunya sendiri, itu terutama meningkatkan kapasitas dengan melakukan semacam adanya pelatihan-pelatihan ataupun kita melakukan rapat dalam kantor RDK ya, yang berkaitan dari mulai kita mengevaluasi kekurangan-kekurangan di masa tahapan pilkada kemarin, kemudian itu kita carikan solusi untuk meningkatkan atau menyempurnakan kekurangan-kekurangan ketika di pilkada kemarin dengan meningkatkan kapasitas. Nah, kemudian juga kita melakukan persiapannya meningkatkan kapasitas, juga kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau stakeholder berkaitan dengan hari jadinya Bawaslu ini sendiri. Nah, mungkin kita juga bisa berkoordinasi berkaitan masukan-masukan mereka dan kritikan terhadap lembaga kita untuk peningkatan kapasitas. Nah, itu salah satunya ya bentuk dari kita memperingati dan memeriahkan nanti dari hari jadinya Badan Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten kota. Termasuk kegiatan-kegiatan lain ya? Kegiatannya tentu ada ya. Kita kalau itu kan memperingati ya. Kalau memeriahkan mungkin seperti kita mungkin nanti akan mengadakan perlombaan atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang mencerminkan bagaimana pengawas itu sendiri berupaya melakukan pengawasan secara maksimal dengan tantangan yang begitu luar biasa. Mungkin dengan salah satu contohnya seperti ada kegiatan olahraga setiap Rabu kita laksanakan, tapi di situ kita mengambil hikmahnya, makna dari kegiatan itu adalah dengan berupaya semaksimal mungkin kita melakukan pengawasan dengan kan olahraga itu lebih kepada sportivitas. Nah, di pengawasan kita itu pengawasan yang lebih sportif dalam hal melakukan pengawasan di pemilu ataupun di pilkada. Jadi kira-kira seperti itu yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Solok Selatan dalam hal memperingati dan untuk memeriahkan hari jadinya Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, pada tahap peringatan hari jadi Bawaslu ini, kira-kira apa harapan atau cita-cita Bawaslu sendiri di masa depan untuk proses demokrasi atau terkait dengan proses pemilu ke depan gitu kan, khususnya di Solok Selatan? Harapan kita ya dengan kita nanti memperingati hari jadinya Bawaslu Kabupaten itu yang ke-7 tahun ya. Nah, 7 tahun kan ibaratkan ini pertama dia menerima pendidikan dasar tuh di 7 tahun, usia 7 tahun ini. Nah, itu kita harapan yang besar sekali adalah Bawaslu Solok Selatan itu semakin meningkatkan upaya pengawasannya dan kemudian juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas pengawas, kualitas pengawasnya sendiri, dan kemudian juga di sini harapannya kita lebih memaknai dari apa yang menjadi dasar dan azas dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Nah, kemudian juga kita di sini berharapan besarnya adalah dalam hal pengawasan yang kita bisa mewujudkan tegaknya pilar demokrasi di Solok Selatan ini, tentu juga dengan menggandeng atau merangkul semua unsur masyarakat berkaitan dengan pengawasan partisipatif. Karena Bawaslu sendiri sebagai lembaga pengawas tidak akan bisa sukses dalam melakukan pengawasan tanpa melibatkan stakeholder dan mungkin pemerintah daerah dan
masyarakat dalam hal pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran di lapangan yang terjadi. Ya. Mungkin ini terakhir Bu, ini terkait dengan kalau di Minang itu cerita-cerita lapau lah. Iya. Ketika kita melihat maskot Bawaslu itu Maskot ya. burung hantu ya. Burung hantu. Banyak yang menafsirkan Dan ditakutkan. ini bagaimana filosofi maskot ini, Ibu? Iya. Filosofi maskot Bawaslu itu burung hantu, jangan dianggap ya Bawaslu kayak hantu pula. Iya. Nampak Bawaslu langsung kabur. Bukan seperti itu. Iya. Tapi pada kenyataannya memang kadang ya, ketika sebetulnya kampanye, lihat pengawas saja pada takut pada ini, jangan dianggap ini maskotnya burung hantu, dianggap seperti hantu. Jadi filosofinya ya, itu kan memang Bawaslu RI melakukan semacam sayembara ya untuk melakukan maskot Bawaslu itu adalah Wasra dan Wasri. Wasra dan Wasri ini itu adalah burung hantu. Nah, kenapa filosofinya burung hantu? Ini berkaca kepada burung hantu itu kan kalau terinspirasi dari petani. Nah, petani ini untuk menjaga ladangnya atau kebunnya itu tidak ada hama, tikus atau dari serangan-serangan bahaya, itu lebih burung hantu lah yang ditaruh di ladangnya untuk mengawasi. Nah, salah satunya makanya simbolnya burung hantu. Jadi kemudian burung hantu itu dia bisa melihat dalam kegelapan. Nah, di situ salah satunya adalah memberikan sinyal bahwasanya burung hantu itu bisa menangkap sinyal area sinyal bahaya dalam kegelapan. Berarti di sini Bawaslu itu sebagai lembaga pengawas dia bisa menangkap adanya sinyal-sinyal pelanggaran, sinyal-sinyal adanya semacam adanya kecurangan-kecurangan itu walaupun mungkin di masyarakat tidak terlihat tapi Bawaslu bisa menangkap. Nah, kira seperti itu yang diharapkan dari simbol burung hantunya sendiri. Nah, makanya itu kemudian kan burung hantu tuh kelihatannya dia nengok ke depan tapi matanya kiri kanan mengawasi. Nah, jadi sama dengan simbol itu Bawaslu bahwasanya sebagai lembaga simbolnya burung hantu itu Bawaslu itu sebagai lembaga pengawas bisa mengawasi adanya mungkin pelanggaran-pelanggaran, adanya potensi sinyal-sinyal kecurangan. Nah, itu untuk demi menegakkan pilar demokrasi tadi. Nah, itu. Jadi yang diartikan sebagai wasra itu pengawas, responsif dan adil. Jadi wasra itu, nah ini burung hantu itu kan ada wasra dan wasri, ada laki-laki dan perempuan. Ya. Di sini wasra dan wasri itu laki-laki dan perempuan itu memaknai bahwasanya pengawasan pemilu dalam pemilu atau pemilihan itu tidak adanya diskriminasi gender. Jadi antara perempuan dan laki-laki sama dalam hal untuk pengawasan. Jadi makanya laki-laki, kenapa ada laki-laki dan perempuan, ada wasra dan wasri? Itu supaya tidak adanya Bawaslu itu istilahnya tidak adanya diskriminasi gender ya dalam hal pengawasan apakah dia laki-laki atau perempuan. Kemudian wasra itu adalah singkatan dari pengawas, responsif dan adil. Kemudian wasri adalah pengawas yang berintegritas. Jadi si wasra panggilan untuk yang burung hantu laki-laki. Kalau burung hantu tuh jantan. Burung hantu laki-laki. Sulit juga membedakan mana yang jantan dan betina kan? Iya. Nah, kalau yang wasri ini kan panggilan untuk yang perempuannya. Nah, itu tadi. Jadi kemudian burung hantu itu juga melambangkan simbol kebijaksanaan. Ya. Jadi Bawaslu sebagai lembaga pengawas dalam hal, karena kan Bawaslu juga diberikan kewenangan peradilan ya untuk memutus. Nah, dia bisa lebih bijaksana dalam mengambil keputusan untuk sebuah penanganan pelanggaran, apalagi terutama pelanggaran administrasi ya. Jadi makanya burung hantu itu adalah simbol kebijaksanaan. Nah, itu salah satu filosofinya kenapa Bawaslu RI itu memenangkan ya salah satu dari sayembara itu maskot dari Bawaslunya, karena ini tepat sekali gitu. Nah, tapi jangan diplesetkan ya sahabat Bawaslu semua. Bawaslu itu kenapa simbolnya burung hantu? Nampak Bawaslu, nampak pengawas kayak hantu lari ya. Tapi semoga ini adalah memang simbol-simbol yang disampaikan oleh yang membuat maskot ini, itu simbol-simbolnya memang bisa dimengerti sendiri Bawaslu dan itu memang diterapkan. Kita layaknya seekor burung hantu yang bisa menangkap sinyal-sinyal kecurangan, sinyal-sinyal pelanggaran itu di tengah kegelapan. Nah, itu makanya kita juga bisa kan menganggap pelanggaran itu hasil dari temuan pengawasan kita sendiri. Nah, kira seperti itu. Jadi semoga semangat burung hantu yang diam tetapi matanya itu melihat mangsa. Tapi itu untuk mengawasi ya. Nah, mangsa dalam artian bukan mencari musuh ya, tapi untuk mengawasi itu memang semangat itulah yang ada di Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Nah, kira seperti itu.
Baik sahabat Bawaslu, tentu tidak bosan-bosannya kita mengajak, tidak hanya kita, tidak hanya Bawaslu Kabupaten Kota, setiap warga negara Indonesia khususnya harus ikut andil dalam proses pemilu atau dalam proses penyelenggaraan pemilu sehingga terciptanya pemilu yang jujur dan adil gitu. Dan kemudian melahirkan sosok pemimpin yang negarawan. Itu. Mungkin terkait dengan perbincangan kita hari ini kita minta Mas closing statement Ibu kedepannya Bawaslu ini bagaimana? Kita di sini ya dalam rangka memperingati nanti ulang tahun yang hari jadinya Bawaslu Kabupaten Kota yang ke-7. Nah di sini tentu kita berharap, memang harapan kita lembaga pengawas pemilu ini adalah lembaga yang bersifat tetap independen, itu memang bisa menjalankan semua proses pengawasan sesuai dengan prinsip atau azas penyelenggaraan pemilu itu sendiri, dan terutama bisa menegakkan pilar demokrasi di negara kita dan terutama di Sulawesi Selatan itu sendiri. Dan kita memang lembaga yang benar-benar lembaga independen dan bisa lebih bijaksana dalam hal memutuskan sebuah perkara. Jadi tidak ada satu pihak pun yang dirugikan terhadap putusan Bawaslu itu sendiri. Nah guys, seperti itu. Dan juga ini harapan kita ya, semua masyarakat itu memang punya peran yang besar dalam hal melakukan pengawasan partisipatif terhadap adanya potensi-potensi pelanggaran dan kecurangan di lingkungan masyarakat. Baik sahabat Bawaslu dimanapun berada, barangkali itu sedikit bincang-bincang kita bersama Bu Kodir. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kemudian bagi sahabat Bawaslu yang ingin berkonsultasi atau bertanya, silakan di komen di bawah ini dan jangan lupa di like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.